Jadi kita ada backgroundnya, sejarahnya ada background. Nah, kemudian kita lanjut ke kamus yang berikutnya. Jadi ini kamus yang sama, cuman di sini ada kata lain. Jadi kita masuk ke kata kunci hari ini, tema hari ini adalah lain. Lainnya apa? Dari kata lat. Tahu kata lat dalam bahasa Inggris apa? Coba cari. Buka kamus bahasa Inggris LAD, coba cari. Saya kemarin belum sempat nyari, screenshotnya belum kasih. Coba cari kamus bahasa Inggris kata LAD. Yang sudah ketemu bisa angkat tangan. Ada kok di Google. Ya, oke. Jadi dalam bahasa Inggris kata LAD artinya anak lelaki. Nah, menarik. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu beberapa kata berasal dari Ibrani. Ada namanya mata, EJ. Penasaran nggak? EJE kenapa dibaca I? E loh ya, dibaca I. Ada yang tahu nggak? Nggak ada lulusan bahasa Inggris. Fisika, MIPA, KB. Sini PS apa tuh? Ya, apa tuh Pak? Lulusan? Mas aku. Oh yes. IPA 1 ya biologi. IPA 1 IPA. Orang kan ada biologi kimia kan ada. Jadi di SMA 1 dulu tuh, nah IPA siji biologi, panorama. Jadi kayak spesialisasi lah. Cuman nggak tahu sekarang ya. Gue zaman dulu. Jadi IPA siji yang unggul, fisikanya komponen. Tapi ada 4 kelas. Oke ya. Jadi ada kata lat, itu artinya lelaki. Kata EJ itu dari apa? Ajin. Kata ajin itu dari bentuknya piye? Ya motor ternyata. Jadi kata EJ Inggris berasal dari Ibrani azim yang bentuknya mata juga, bentuknya ya kayak bola mata. Nanti kalau kita belajar per huruf perhitungan itu contoh. Artinya apa? Berarti bahasa Inggris itu anaknya dari bahasa Ibrani kuno. Piye caranya kita nggak tahu, tapi itu fakta linguistiknya, sejarah bahasanya. Jadi ada kata yang berasal dari bahasa lain, itu berarti kan ada pengaruhnya. Misalnya kita bahasa Indonesia, kata ilham dari mana? Arab Pak. Jadi kalau kita selalu, saya dulu selalu diajarkan begini, pengilhaman Roh Kudus. Alkitab itu adalah pengilhaman Roh Kudus. Lah aku mikir, kata apa yang tepat ya dalam bahasa kita sendiri? Selain kata ilham, ada ilham bukan bahasa Indonesia asli, kata serangan pengaruh Arab. Ada ilham ala Roh Kudus ya cocok, cuman kita nggak pakai ala gitu. Jadi ilham ini ya tidak pakai kata Arab apa aja sampai sekarang. Ada nih kata Jawa, bangsit ini nak ngomong bangsit, dikira dinamisme animisme, urusannya beda. Tidak dianggap Kristen tanda ngomong sih. Padahal kata ilham juga bukan Kristen aslinya, kan? Itu impor dari agama sebenarnya. Nah ini masalah perkembangan kata. Nah kita kembali ke kata lat. Jadi kata lat itu di slide keempat berarti. Nah itu bentuknya seperti itu. Ini ya, kayak cungkit gitu ya. Nah ini L. Jadi huruf L kita itu dulu terinspirasi dari cungkit gitu. Ada letungannya. Makanya Bapak Ibu lihat gambar-gambar Yesus yang pakai tongkat, mesti ada aneh-aneh tongkat. Pernah lihat gambar Yesus yang dilukis-lukis? Nah dia pegang tongkat, biasa tongkatnya aneh-aneh. Jadi dulu sana letungan ini. Jadi bukan tongkat yang lurus biasanya. Jadi ada. Itu malah sesuai Ibrani. L tongkatnya itu memang harusnya ada. Ya kayak begitu ada sebenarnya kait lah lentungannya. Itu lamet kalau di Ibrani L. Kemudian kita baca dari kanan ya, dari Ibrani. Di sebelah kirinya ada
90 derajat, lengkungannya di bawah. Nah itu dalam itu begitu. Jadi D diputer, lengkungannya pindah, lengkungannya di kanan atau dipindah. Nah di bawah. Nah itu adalah pintu, tapi pintu tenda. Tenda semitik itu kan begitu. Jadi aksennya di atas. Makanya kalau bicara L-Sadet, itu rasa dulu ya. Tapi artinya adalah 2 biji dari gandul-gandul gemandul. Konsepnya sade itu begitu. Jadi payudara itu dalam bahasa Ibrani itu adalah D double, double. Makanya kalau kita bahas L-Sadet tanpa harus nuansa yang lain konotasinya, itu memang agak sulit. Karena dalam percakapan sehari-hari kan bahas kuwi otak harus beda gitu ya. Jadi kalau kita bahas untuk ketuhanan, kok orang sampai gitu. Kalau tidak diberi banyak kejelasan. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke kamus. Jadi di kamus Ibrani LAD itu seperti itu. Oke ya, kemudian itu ada kata bear, child, kindred. Tahu kindred ya? Kindred. Maksudnya begini, ada yang bisa usul kin itu kekerabatan. Kalau tahu saya kekerabatan. Nah, kemudian ada kata bear itu menanggung, menahan atau menanggung. Child itu anak. Tidak ada 3 frasa di sini. ACC itu kalau nggak salah adjektif. Terus child itu kata benda gitu ya. Kindred itu adjektif tapi apa ya? Thesaurus tahu ya, keluarga kata. Jadi anak, keluarga katanya apa? Ya kerabat gitu ya. Pakde, bude itu kan kekerabatan. Kemudian yang di sini diterjemahkan di kamus adalah the bearing of children. Jadi lah itu ya memperanakan atau melahirkan. Bearing, bawa anak. Literalnya membawa anak. Dan di bahasa kita itu melahirkan, membawa beranak. Itu kata kerjanya verb. Kata bendanya apa ya? Kata bendanya ya anak. Child. Nah, seperti itu. Jadi kenapa menggunakan, misalnya kita menganalisa kenapa kata anak itu L A D kemudian ada kata jalan gitu ya. Jalan gitu ya. Kata dasarnya adalah berarti tongkat itu kan artinya mengarahkan. L itu kan tongkat L, jadi alef dan tongkat. Nah L itu kan alef yang mengarahkan kita. Alef itu kan pemimpin artinya. Jadi saya nggak kepala sapi atau kepala kerbau yang ada tanduknya begini, itu artinya kan pemimpin strong. Gitu ya. Nah kalau kita sambungkan di sini L itu berarti kan sesuatu yang mengarahkan. Kemudian dari itu apa pintu. Jadi seorang anak atau melahirkan anak itu adalah sesuatu atau seseorang yang kita arahkan ke pintu. Apa maksudnya? Nah itu dalam konsep, karena pintunya adalah pintu tenda, seorang anak itu adalah orang yang keluar dari rumah. Jadi seorang anak itu idealnya metu saka omah. Itu yang mendasari kalimat kejadian seorang lelaki akan pergi kepada istri, keluar dari rumah. Nah, menurut. Jadi kata Ibrani itu muncul di ayat. Kalau kita ngerti etimologi, ayat Alkitab itu kayak apa ya, hidup dulu. Jadi kenapa dikatakan seorang lelaki akan keluar pergi dari bapak ibunya kepada istrinya? Ya ini tadi. Konsep anak lelaki lah yang harus keluar. Seperti itu dalam budaya dan bahasa. Kalau dalam praktik sehari-hari ya itu urusannya gitu. Mungkin akan tinggal dengan mertua, mungkin tinggal sendiri dan sebagainya. Tetapi intinya seorang anak itu adalah orang yang keluar atau dikeluarkan dari pintu rumah gitu ya. Diarahkan supaya keluar. Apa konotasinya keluar dari rumah? Apa? Mandiri. Anakmu itu harus mandiri keluar dari rumahmu.
keluar fisik iya, nek iso mereka tinggal sendiri, tidak bersamamu. Soalnya apa? Biasanya kan nek mantu biasanya pak tuh morotku. Aku dewe yang alami, lihat kakakku, lihat bapakku itu ketika punya menantu, ya tetap ada konfliknya, perbedaan budaya antar keluarga kecil. Dia keluarga kecil ya, jadi ada konflik. Dan itu dulu yang pengalaman saya memang agak ekstrim, gitu ya. Jadi konflik yang agak ekstrim, nah, yang lain mungkin nggak terlalu. Tetapi tetap ada konflik antara orang tua kandung dan menantu. Itu saya alami dan banyak orang juga ada sering cerita. Tetap ada, ya. Nah, harapannya kita mendidik anak itu keluar dari rumah itu ya mandiri. Terus bukan hanya mandiri soal rumah, tapi secara pemikiran. Jadi kalau anak kita dewasa, kita harus memberi yang namanya kebebasan memilih. Kan sering kan orang tua punya cita-cita untuk anak, pengen punya anaknya seperti ini. Ya itu nggak salah juga. Cuman ya tidak semua perencanaan orang tua itu baik bagi anak. Bagi dirinya baik. Misalnya bapak saya dulu pengennya biar hidup saya mapan begitu ya, ya kamu harus punya pekerjaan yang mapan. Ojo menungui, intinya menungui. Jangan terlalu banyak terus gereja. Ini salah satunya. Jadi kalau saya bilang enak nengdi gitu, nah acara gereja itu dari dulu dia tuh kurang suka. Satu, dia dengan gerejanya sendiri ya ada masalah. Terus yang kedua ya dia berpikir anak saya akan seperti apa masa depannya. Takut, nggak ramah diri. Nah, itu ketakutan orang. Tapi kalian juga kita semua juga. Pak saya pasti itu mikir anak itu mandiri. Semua orang kan begitu. Nanti ketika sudah dewasa, wis kuliah, wis selesai tanggung jawab pendidikannya ya mau tidak mau harus mandiri, minimal mandiri keuangan dulu, terus mandiri pemikiran. Jadi kalau sudah dewasa kita harus memberi toleransi kalau anak kita tidak sesuai harapan. Begitu. Saya tidak mau harapan kalau saya pengenku ya, pengenku itu kita tinggi. Kok saya berkoyak ngono? Karena aku ditanya, dianggap nggak punya uang dan sebagainya. Nah, ya biar ngomong aku digaji kan ya bisa, susah. Tapi kita lihat, saya bawa mikir kan, duit orang TV kan, tuku menek, mikir, lungo, saksi, duitnya sopo, ini kan mikir. Jadi saya tidak membela diri. Kenapa di duit aja? Tetapi dengan itu kan itu adalah kemandirian. Kalau saya sudah nggak minta uang ke orang tua ya saya bisa hidup sesuai tujuan saya sendiri. Nah aku di ngempong orang tua kan izin ya, Pak layanan nanti kita mau harus sama lah kan izin. Kok berapa hobi? Dan situ boros kok lah. Saya ketahui kan muntah bapak ya. Mereka segede, belajar dewe ya. Itu ya. Jadi seorang